Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi nih dengan saya Sri Oktavia masih di channel YouTube Via Okta. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat di depan video ini tadi, Via udah menampilkan sebuah gambar tentang apa? Tentang kebangsaan. Ya, karena di sini di video ini Via akan membahas tentang nasionalisme. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan kata nasionalisme, karena memang kita sudah sangat sering telinga kita mendengar, entah itu di sekolah dahulu kita belajar, guru kita menjelaskan tentang nasionalisme, ataupun di media-media banyak sekali mengangkat tema nasionalisme, dan juga tidak jarang ada seminar-seminar yang mengangkat tema nasionalisme. Nah, di video kali ini Via akan membahas tentang apa sih itu nasionalisme, apa yang menyebabkan nasionalisme ini muncul, dan di negara Indonesia ini apakah kita juga menjunjung tinggi konsep nasionalisme ini? Nah, maka di video kali ini Via akan membahas tuntas mulai dari definisi hingga nasionalisme yang ada di Indonesia. Nasionalisme pada dasarnya berasal dari kata nation dari bahasa Inggris dan neti bahasa Belanda yang artinya bangsa. Nasionalisme ini sendiri memiliki dua definisi, ada definisi dalam artian sempit dan definisi dalam artian luas. Definisi dalam artian sempit menyatakan bahwa nasionalisme adalah semangat cinta tanah air namun menganggap rendah bangsa lain. Sedangkan nasionalisme dalam definisi yang luas adalah semangat cinta tanah air dan tetap menghargai bangsa lain. Konsep nasionalisme ini pertama kali muncul pada abad 18 Masehi di negara Eropa. Adapun tokoh-tokoh yang mencetuskannya diantaranya ada Ernest Renan, ada Otto Bauer, ada Hans Kohn, dan ada Louis Schneider. Nah, di sini saya mengambil pendapat seorang tokoh di antara empat tadi. Saya mengambil dari definisi Hans Kohn, di mana Hans Kohn menyebutkan definisi nasionalisme itu adalah kesetiaan tertinggi seorang individu kepada tanah airnya yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya. Nah, bisa dikatakan bahwasanya nasionalisme ini adalah kesadaran dan kebanggaan kita dalam berbangsa dan bernegara, sehingga rasa cinta kita terhadap negara itu adalah hal yang kita utamakan di atas kepentingan pribadi kita, kepentingan golongan maupun kepentingan partai. Nah, sedangkan prinsip dari nasionalisme ini sendiri adalah bagaimana kita bisa mencapai kata bersatu, mencapai hasrat kemerdekaan dan kebebasan gitu kan, mencapai keaslian dan mencapai suatu kehormatan dan prestasi sebagai negara yang berdiri sendiri dengan semangat kebangsaan yang kuat. Nah, selanjutnya apa sih unsur-unsur yang menimbulkan nasionalisme ya? Yang pertama itu karena ada perasaan senasib. Nah, kita sebagai sesama warga negara ini karena memiliki nasib yang sama, jadi kita kayak semakin kuat gitu untuk bisa mencapai rasa persatuan kebangsaan yang kuat, yaitu dengan mencapai nasionalisme. Yang kedua karena kita berada di wilayah yang sama begitu. Artinya kita bisa memiliki perasaan yang sama, tujuan yang sama. Yang ketiga itu karena ada persamaan ras, namun saya tekankan persamaan ras ini tidak menjadi syarat mutlak sebenarnya. Lalu yang keempat karena ada penjajah. Nah, kita sebagai warga negara, siapa sih yang mau negara kita dijajah seperti itu kan? Nah, tentunya kita sebagai warga negara, kita mengharapkan negara kita itu semakin kuat, mencapai nasionalisme bebas dari belenggu. Nah, yang keempat ini tadi belenggu. Kita ingin mencapai kata nasionalisme supaya kita itu tidak lagi terikat dengan penjajahan dari negara lain, kita bebas dari belenggu negara lain, sehingga kita bisa memperoleh hak-hak yang seharusnya kita dapatkan dengan semestinya. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya singgung di awal video tadi ya, bahwasanya kan nasionalisme ini pertama kali itu munculnya di Eropa. Nah, jadi apa kira-kira faktor yang menyebabkan kok di Eropa ini bisa muncul nasionalisme? Nah, yang pertama itu karena muncul paham baru. Kenapa? Karena paham baru ini muncul
karena ketidakpuasan beberapa kelompok orang atau warga negara terhadap negaranya. Nah, biasanya mereka yang sudah terlebih dahulu menganut paham-paham tertentu secara mendalam, mereka bisa melakukan gerakan massal untuk memperbaiki keadaan dari hal yang menurut mereka tidak sesuai tadi. Alhasil timbullah paham-paham baru yang dipelopori oleh kaum cendekiawan ataupun kaum terpelajar begitu. Nah, yang kedua ada paham Aufklärung dan juga kosmopolitanisme. Nah, yang ketiga ini bisa dibilang cukup signifikan ya, yang mempengaruhinya faktornya yaitu adanya revolusi di Prancis. Pada masa ini ada upaya gitu dari kaum rakyat biasa, rakyat jelata ke kaum pedagang untuk mencapai keadilan sosial. Kenapa? Karena sebelumnya mereka itu sudah mendapatkan diskriminasi. Nah, alhasil karena adanya penguasaan beberapa negara gitu oleh Napoleon Bonaparte, akhirnya menimbulkan nih semangat jiwa kebangsaan, menggugah jiwa kebangsaan, menggugah rasa nasionalisme di beberapa negara begitu. Nah, yang keempat ini juga masih terkait revolusi, yaitu revolusi industri di Inggris. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya sebelumnya di sejarah sebelumnya begitu, revolusi industri di Inggris ini banyak menimbulkan paham kapitalis. Artinya banyak orang berusaha memperkaya diri dengan cara mengeksploitasi orang lain gitu, mengambil hak orang lain, pembatasan akses, segala akses kepada orang lain, bahkan hak politik mereka juga sangat dibatasi. Alhasil timbullah semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan dari negara-negara jajahan ini supaya mereka lepas begitu dari penguasaan kaum kapitalis dan bisa mencapai kemerdekaan sehingga hak-hak mereka tadi bisa terpenuhi lagi. Nah, selanjutnya kita bahas nih bagaimana nasionalisme muncul di negara sekitar Asia dan Afrika. Faktor apa saja yang menyebabkan? Yang pertama, karena ada kenangan kejayaan masa lampau. Bisa dibilang di negara Asia dan negara Afrika sebelum bangsa Barat masuk, mereka itu sudah berjaya dan berdaulat. Nah, karena ada kenangan kejayaan masa lampau ini bisa menggugah harga diri mereka begitu untuk bisa mempertahankan hal itu di kedepannya sehingga mereka semangat untuk mencapai nasionalisme. Terus yang kedua itu mereka ingin lepas dari penjajahan, mereka ingin lepas dari belenggu kolonialisme, belenggu imperialisme. Nah, yang ketiga itu karena sebelumnya di Eropa sudah muncul paham-paham baru yang dipelopori oleh kaum terpelajar, gitu kan? Akhirnya paham ini sampai ke Indonesia karena apa? Karena ada perasaan satu nasib tadi. Nah, alhasil semangatnya semakin kuat tentunya ya. Bagaimana supaya lepas dari penjajahan gitu. Akhirnya hal ini yang menyebabkan bangkitnya semangat bangsa Asia dan Afrika. Nah, golongan terpelajar ini hadir untuk mengembangkan memajukan konsep pendidikan gitu di negara Asia Afrika sehingga konsep-konsep baru untuk melahirkan nasionalisme itu bermunculan di negara ini. Dan selanjutnya, faktor munculnya nasionalisme yang ada di Asia Afrika ini adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi nasionalisme di Indonesia adalah yang pertama, timbulnya kembali golongan terpelajar. Yang kedua, penderitaan kesengsaraan masa lampau. Yang ketiga, keinginan melepaskan diri dari imperialisme. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya nasionalisme adalah yang pertama, paham modern dari Eropa. Yang kedua, ada gerakan Turki Muda, di mana di gerakan ini berhasil menjadikan negeri Turki yang terbelakang menjadi negara maju dan modern. Hal inilah yang menjadi cermin perjuangan golongan muda Indonesia. Yang ketiga, ada pergerakan bangsa terjajah di Asia. Dan yang keempat, ada kemenangan Rusia atas Jepang. Di Indonesia ini juga nasionalisme muncul juga dipengaruhi karena adanya 3 hal. Kemajuan di bidang politik, kemajuan di bidang ekonomi, dan juga kemajuan di bidang kebudayaan. Yang pertama, kemajuan di bidang politik. Nah, tokoh-tokoh nasional berkeinginan mengakhiri dominasi politik
atau upaya imperialisme dari bangsa asing, bangsa barat maupun bangsa timur. Akhirnya mereka, para tokoh nasional ini maju sebagai pemimpin untuk menentang imperialisme tersebut dengan mengupayakan sikap nasionalisme yang kuat. Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi. Penghapusan eksploitasi ekonomi itu sudah diterapkan di peraturan politik etis. Nah, dari sini peningkatan taraf hidup dan harga diri bangsa itu menjadi prioritas. Jadi apa diupayakan bagaimana kita memprioritaskan hak ekonomi bangsa kita sendiri, maka timbul semangat nasionalisme yang kuat. Yang ketiga, karena ada kemajuan kebudayaan. Tidak bisa dipungkiri dengan masuknya bangsa barat, bangsa asing ke Indonesia begitu, pasti akan membawa pengaruh-pengaruh baik positif maupun negatif. Nah, dalam rangka membendung agar bangsa Indonesia tidak terkontaminasi dengan pengaruh budaya negatif dari bangsa luar, maka para tokoh nasional mengupayakan supaya negara ini semakin kuat jiwa nasionalismenya, supaya bisa membendung hal tersebut supaya tidak terjadi. Nah, pembahasan terakhir kita kali ini adalah nasionalisme yang ada di Indonesia. Sebelumnya, untuk lebih mempermudah untuk memahami, saya membagi nasionalisme di Indonesia ini menjadi 4 fase. Di mana yang pertama ada fase perintis, yang kedua ada fase penegas, ketiga ada fase percobaan, dan yang keempat ada fase pendobrak. Yang pertama adalah fase perintis. Fase inilah yang paling familiar kita dengar, di mana nasionalisme itu pertama kali diupayakan oleh kaum terpelajar, kaum cendekiawan yang ada di Indonesia pada tahun 1908. Kesadaran akan bangkit dari ketertindasan dan penjajahan bangsa asing akhirnya diekspresikan dengan terbentuknya sebuah organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah organisasi nasional yang bergerak di bidang pengajaran. Nah, selanjutnya bisa dibilang setelah munculnya Budi Utomo ini, semangat nasionalisme Indonesia semakin pesat karena disusul dari waktu ke waktu bermunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua ada fase penegas, teman-teman. Fase penegas ini adalah fase yang terjadi pada tahun 1928, di mana fase ini identik dengan perjuangan mencapai nasionalisme, semangat kebangsaan yang tinggi dari adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana jiwa nasionalisme yang kuat para pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka mengikrarkan bagaimana mereka ingin bersatu bertumpah darah Indonesia bertanah air, satu bangsa, satu bahasa gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya para pemuda berjuang mati-matian ya untuk mencapai titik merdeka. Nah, yang ketiga ada fase percobaan. Di sini banyak bermunculan organisasi-organisasi pergerakan untuk mencapai nasionalisme agar Indonesia itu bebas dari belenggu pemerintahan Belanda, teman-teman. Nah, salah satu contoh organisasi yang memperjuangkan nasionalisme Indonesia ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Nah, yang keempat ada fase pendobrak. Nah, fase pendobrak ini adalah fase bagaimana para pejuang bangsa, pemuda-pemuda Indonesia yang luar biasa, mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan melawan penjajahan Jepang. Dan alhasil dengan semangat yang luar biasa, semangat persatuan, Indonesia berhasil mengusir pendudukan Jepang meskipun belum mencapai titik merdeka gitu. Nah, dilanjutkan setelah 4 fase ini, perjuangan nasionalisme terus digencarkan hingga sampai pada akhirnya Indonesia berhasil benar-benar merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teman-teman, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan seputar nasionalisme. Dan jangan lupa like, komen, dan share konten ini kepada teman-teman yang lain sekiranya bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.